Hai guys, jadi hari ini kita akan pergi untuk vaksin yang pertama kali, vaksin COVID-19, vaksin Sinovac. Jadi ikutin terus ya. Hai guys, hari ini kami akan vaksinasi. Vaksin apa mau tahu guys? COVID-19. Kita akan vaksin hari ini di Puskes Lubuk Baja. Vaksinasi itu ada 2 kali. Jadi buat kalian yang mau vaksin pastikan 2 kali. Yang pertama vaksinnya diulang lagi 2 minggu setelah vaksin yang pertama, namanya itu booster. Jadi itu setelah udah vaksin berarti kita mendapat kekebalan tubuh dan terhindar dari COVID-19. Semangat sehat Indonesia, oke? Jangan takut vaksin ya. Jangan takut vaksin ya guys. Pastikan sehat itu mah, oke? Jadi kita lagi menuju perjalanan mau ke Puskesmas Lubuk Baja. Jadi kami dapat jadwalnya di Puskesmas Lubuk Baja ya guys. Oke, jadi vaksin ini bagus sih buat guys. Mari sukses kan. Gimana perasaannya Kak mau disuntik? Lumayan deg-degan sih. Deg-degan ya. Sebenarnya takut sama jarumnya ya kan? Bukan prosesnya. Aku takut nggak jumpa suamiku aja. Jadi mau nggak mau harus vaksin. Takut sama dokter Henry. Jadi suaminya karena di Singapura jadi dia harus vaksin dulu guys. Vaksin ini bertahan tapi bertahan ya dok? Vaksin ini sebetulnya bertahan, vaksin ini program vaksinasi ini akan menghasilkan 2 hal, yaitu antibodi dan memory cell. Kalau kamu maksud vaksinasi ini bertahan 2 tahun, itu artinya antibodinya bertahan 2 tahun atau enggak? Enggak, kalau menurut saya antibodinya hanya bertahan 1 tahun. Tapi jangan lupa vaksinasi ini juga menghasilkan memory cell. Yang memory cell ini akan bertahan seumur hidup. Oleh karena itu pada waktu kalian suatu saat terkena infeksi dari COVID ini, corona virus yang kedua ini, tubuh kita akan segera membentuk antibodi otomatis. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kita perlu vaksinasi lagi nanti tahun depan, tahun depan lagi, jawabannya tidak. Jadi kita vaksin cukup yang pertama ini ya, dan booster 2 minggu lagi. Setelah itu kita harapkan vaksin ini bisa lumpuh, bisa mati dengan antibodi yang kita miliki dan memory cell yang kita miliki di kemudian hari. Sama seperti ceritanya kalau kita vaksinasi DBD, polio, dan BCG. Kita hidup di suasana yang tidak bersih. Polio masih ada di sekitar kita, difteri juga masih ada di sekitar kita. Tapi apakah kita vaksin difteri terus tiap setahun sekali? Kan tidak. Ini cuma sekali, karena tubuh kita sudah punya memory cell. Ini jawaban. Kenapa kita harus divaksin? Ya, karena tubuh kita membutuhkan imunitas untuk menghadapi pandemi ini. Kenapa vaksinasi ini menjadi wajib? Karena kondisi sekarang ini adalah kondisi pandemi yang mewajibkan kita untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain supaya tidak tertular COVID-19. Oleh karena itu, vaksinasi COVID-19 yang disiapkan oleh pemerintah ini adalah merupakan kewajiban buat kita semua. Jadi ayo sukseskan vaksinasi ini. Lebih baik kita berjumpa dengan vaksin yang berisi virus yang dimatikan daripada kita berjumpa dengan virus yang hidup. Daripada sakit, mending kita vaksin. Tapi aman ya dok vaksinnya? Aman. Karena vaksin ini berisi virus yang dilemahkan atau dimatikan, sehingga tidak menimbulkan akibat patologis buat diri kita dan malah menimbulkan kekebalan buat tubuh kita. Ayo vaksin. Hai guys, bentar lagi giliran aku. Sebentar lagi guys, giliran aku.
biasanya ini Hai guys, kami udah selesai vaksinasi nih. gimana rasanya kak? Wow, nggak terasa. Iya nggak terasa. Iya, lebih sakit digigit semut daripada. Hai guys, jadi aku udah divaksin. Terus kita akan dilakukan observasi. Jadi observasi itu katanya sekitar 30 menit. Jadi selama 30 menit kita diobservasi. Dan ini adalah kartu vaksinnya. Di dalam kartu vaksin yang seperti ini itu memuat beberapa informasi yang penting. Yang pertama adalah tanggal vaksinasinya, setengah cc, intramuskuler suntiknya, dan ini adalah label dari botol vaksinnya. Di sini tertulis SARS coronavirus 2 vaksin, Virocell inactivated, artinya virus ini memang betul-betul vaksin ini berisi virus yang mati, ya, yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Company Ltd. Dan ini tanggal expirednya tahun 2023, tanggal 24 September 2023. Dan ini adalah injektornya atau vaksinatornya. Lalu di sini rencana dosisnya. Ini membuktikan bahwa yang diterima oleh para pasien itu adalah vaksin dari Sinovac yang dinyatakan aman, halal, dan suci untuk diterima oleh semua pasien-pasien.